huwa itu tulul amal, alladzi yang mana yad'u mengajak, menyebabkan ila kharabil akhirah kepada rusaknya akhirat, wa ammarid dunya dan memakmurkan dunia. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, benar-benar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanju awwalu hadhil ummah, menjadi selamat awwalu hadhil ummah, permulaan daripada umat ini, bizuhdi fid dunya, dengan zuhud urusan dunia, wa qasril amal dan pendek angan-angan, wa yuhliku dan hancur akhiruha akhir daripada umat ini, bil hirsi karena tamak, wa tulil amal dan panjang angan-angan. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah SAW, minasyaqai, termasuk daripada kecelakaan, celaka itu, arbaun, ada 4. Yang pertama jumudul ain, kerasnya air mata. Jamid itu keras, padet. Nah, ini tak iso cair, lawannya cair itu jamid. Wa qaswatul qalbi, dan kerasnya hati, wal hirsu dan tamak, wa tulul amal dan panjang angan-angan. Wa min du'aihi alaihi salatu wassalam, termasuk daripada doanya Rasulullah SAW, a'udzubika min kulli amalin yulhini, a'udzu, aku berlindung kepada engkau dari semua angan-angan yang kosong. Wa qala Ali karramallahu wajhah, dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan daripada hal-hal yang aku takutkan menimpa kalian adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, wa tulal amal dan panjang angan-angan. Amma tiba'ul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu, fayasuddu anil haq, adapun mengikuti hawa maka itu akan membuat orang berpaling, yasuddu berpaling, anil haq daripada yang hak. Wa amma tulul amali, adapun panjang angan-angan, fayunsil akhirah, maka akan membuat orang itu lupa daripada akhirat. Fasal ini menerangkan tentang bahayanya orang yang punya angan-angan yang panjang. Di angan-angan ini jauh, punya keinginan, punya cita-cita yang terlalu panjang. Nah, punya cita-cita yang terlalu panjang. Yang dimaksud tulul amal di sini bukan berarti orang itu nggak boleh punya rencana, bukan. Nah, yang dimaksud tulul amal di sini bukan berarti oleh wong mikir masa depan, mikir kehidupan, misalnya noto uripe gawe nang Arab itu gak oleh, ndak apa-apa. Jadi sing dilarang itu tulul amal, dawa angan-angan itu panjang angan-angan yang membuat kita lupa tentang akhirat. Sampai pengertiannya tulul amal itu dawamul hirsi ala dunya ma'al i'radi anil akhirah. Jadi pengertiannya panjang angan-angan itu dawamul hirsi ala dunya, terus menerus tamak urusan dunia, tidak pernah puas dalam urusan dunia, tidak pernah merasa cukup dalam urusan dunia, mesti kepingin lebih. Oleh piro wae ngerasa ndak cukup, dapat rezeki berapapun merasa masih kurang, kepingin lebih. Dawamul hiris, ndak pernah puas urusan dunia. Kalau urusan dunia ndak pernah puas.
oleh 1 juta kepingin 2 juta, oleh 2 juta kepingin 10 juta, 10 juta kepingin, terus seperti itu. Tidak pernah ada kepuasan dalam urusan dunia. Kemudian ditambahi ma'al i'radi anil akhirah, dibarengi berpaling dalam urusan akhirat. Nang akhirat gak pati ngereken. Jadi urusan dunia gak tahu puas, gak tahu lego. Kepingin nambah, kepingin tambah. Tapi urusan akhirat gak pati ngereken. Gak pernah ada al-hiris fi umuril akhirah, tamak semangat urusan akhirat gak tahu. Gimana caranya supaya sholat saya nambah sunnahnya, gak tahu, dipikiri gak tahu. Ya apa ya aku ya pirang-pirang puluh tahun gak tahu sembahyang bengi tahajud, gak pernah dipikiri. Tapi kalau urusan dunia, gimana caranya supaya penghasilan saya tambah, gimana caranya supaya toko saya tambah laris, gimana supaya dagangan saya tambah maju, gimana caranya supaya kerjaan saya tambah meningkat hasilnya. Terus seperti itu, al-hiris dalam urusan dunia. Lek urusan dunia ditoto nang arep. Ya, ditoto nang arep. Di nang arepe ditoto. Ya apa carane ini? Ya, terus gitu. Al-hiris alat dunia. Nah ini yang dimaksud tulul amal yang nggak bagus seperti ini. Adapun menata hidup, aku kepingin duwe omah misalnya, kepingin duwe omah, nyelengi ya, kepingin duwe omah dewe. Nah, itu nggak termasuk tulul amal. Ya. Kalau misalnya pengertian tulul amal itu dawa angen-angen iku wis pokok wong gak oleh mikir nang arep, gak iso. Ya. Akhirnya ndak ada itu orang nanam pohon misalnya wit po misalnya, atau wit kurma, atau pohon apa mana sing suwe hasilnya duren misalnya ya. Nah itu kan 5 tahun baru hasil, baru berbuah. Kalau orang ndak punya panjang angan-angan ya nggak bisa. Nah itu orang nanam itu bukan berarti dia itu panjang angan-angan. Kon yakin ah si urip iki nguwo nandur jati misalnya. Nah, jati luwih suwe maneh. Nandur jati 20 tahun baru iso dipanen. Nah gitu. Nandur 20 tahun baru bisa dipanen. Kalau gitu nggak ada orang yang nanam jati akhirnya. Ya, panjang angan-angan bukan seperti itu. Panjang angan-angan itu maksudnya tadi itu al-hiris ala dunia, semangat urusan dunia, semangat himmah. Tapi urusan akhirat berpaling daripada urusan akhirat. Dikatakan di sini Rasulullah SAW bersabda, dan ini penyakit. Yanju awalu hadhil ummah bizuhdi fid dunya. Umat ini awal-awalnya, ini zamannya sahabat, zaman tabi'in, itu banyak yang selamat. Penyebabnya apa? Karena mereka zuhud urusan dunia. Zamannya sahabat, zamannya tabi'in, iku akeh sing selamat, umat ini akan selamat. Kenapa? Karena mereka urusan dunia itu zuhud. Nggak pate arep ambek dunia. Nggak terlalu senang dengan dunia. Dan satu di antara yang lainnya saling mendukung. Makanya Rasul SAW mengatakan yanju hadhil ummah, umat ini yanju awalu hadhil ummah, umat awal ini. Artinya apa? Seluruhnya, bukan perorangan, bukan nabi tok, enggak, bukan sahabat 1-2 tok, enggak. Semua sahabat ketika itu, semua tabi'in ketika itu rata-rata sifatnya itu zuhud. Nah, rata-rata sifatnya zuhud. Sampai tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu masuk ke pasar. Ya, masuk ke pasar pakai mantel sing rusuh gak diumbah, wis lusuh wis salah wis lawas rusuh wis. Iki wis klambi elek, gampangane klambi sing elek, mantel sing elek. Kok ketepaan mantel iki rada kandel, tebel. Cuman welek wis gombres wis elek, beda-beda atau apa. Cuman kan kandel. Lah iku ketemu sahabat ditegur. Ya Amirul Mukminin, warak ya, kenapa kamu wahai kok pakai baju yang tebel? Kok enggak klambi sing tipis?
Kok ndak zuhud sampean iki urusan dunia ini. Ya, kok seneng gawe klambi sing kandel sing apik-apik kok seneng. Apa ndak gawe klambi sing tipis ae. Padahal iki klambi klambi elek ditegur. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab itu waktu jadi khalifah itu juga pernah ditegur. Nah, aku mendengar wahai Amirul Mukminin, kamu ini makan dengan 2 lauk. Nah, kok ndak zuhud? Kamu ini kok ndak zuhud? Nah, kok makane lauke ana loro. Dadi mangan iku dudu iwak. Misalnya sego, tempe tok ndak. Jadi mungkin tempe ambek tahu. Mungkin pindang ambek endog atau apa. Lho ngono iku ditegur. Kok ndak zuhud sampean urusan dunia ini? Mangan iwake lho. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, adapun masalah itu aku sudah tinggalkan. Iku biyen. Biyen aku mangan iku lauke loro, saiki siji. Ya wis tempe tok nyel wis. Lek wis endog ya endog tok nyel. Wis gak ada liyane. Ya wong saiki lak njauh totoan jangkep ah. Endog sak tempe ini, sak jangane, sak sambele. Sak kerupuke. Ya. Ngono sik ngresula ngomong gak duwe duit. Ngono sik ngresula kadang-kadang melarat. Sayyidina Umar ini khalifah ketika itu. Makan lauknya 2 ditegur sama sahabat yang lainnya. Kok ndak zuhud sampean ini? Kok ndak zuhud? La ilaha illallah. Kalau kita bandingkan kita dengan mereka yang ada apa-apanya jauh. Nah, kita dengan zuhudnya mereka. Itu makanya dikatakan yanju, selamat. Wa qasril amal, kemudian angan-angannya pendek, enggak terlalu panjang angan-angan. Mereka itu para sahabat tapi ini enggak terlalu dawa angan-angan, enggak mikir sing dawa ke depannya ya opo, enggak tahu mikir. Enggak pernah terlalu dipikir. Wa yuhliku, dan akan hancur akhir umat ini bil hiris, dengan tamak urusan dunia. Justru sebaliknya, akan menjadi hancur umat ini kalau tamak urusan dunia, dan itu nyata. Uang tukaran, ya. Ono uang tukaran satu dengan yang lainnya. Kalau kita teliti, rata-rata urusannya urusan dunia. Lek urusan agama ndak kira. Nah, kalau urusan agama ndak mungkin. Walaupun itu dibungkus dengan bingkai agama. Lho iku Ustaz, ono masjid rebutan tukaran. Ono masjid tukaran. Kepingin dadi imam, kepingin dadi iki misalnya. Tukaran sampai gontok-gontokan misalnya. Lho iku tukaran urusan agama, enggak mungkin. Kalau memang betul niat ikhlas karena urusan agama, enggak mungkin tukaran. Mesti ono dimburine apa? Apa oleh bayaran imam di kono. Apa kok tukaran urusan panitia masjid misalnya, lu akeh duit ini kono. Takmire nyekel duit, pasti urusannya urusan dunia, tamak urusan dunia. Watulil amal, dan juga panjang angan-angan, itu yang menyebabkan umat ini hancur, kata Rasulullah SAW. Wa qala alaihi salatu wasalam, bersabda juga Rasulullah SAW, minasyaqai, termasuk kerusakan itu ada 4. Celaka itu, tandanya celaka itu 4, kata Nabi SAW. Yang pertama jumudul ain, mata ini padat, artinya padat, tidak gampang nangis. Ya, tidak gampang nangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, itu gembeng. Ya, artinya jumudul ain ini kaku, tidak pernah rahmat, artinya nggak ada rahmat. Kalau sholat misalnya, kalau munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala jarang nangis. Ini tanda orang ini celaka ini. Ya, tanda orang ini celaka. Sampai dikatakan kullu ainin bagiyatun yaumal qiyamah. Semua mata itu nanti akan menangis di hari kiamat, kecuali illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang pernah di dunia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di dunia tidak pernah nangis karena takut pada Allah,
Kalau di dunia nggak pernah nangis meratapi nasibnya yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siap berarti mata ini nanti akan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tandanya orang itu rahmat hatinya itu ketika idza tuliyat alaihi ayatuna, ya, kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu mengalir air matanya. Ya, kalau dibacakan Al-Qur'an itu nangis. Ingat dosa nangis. Ingat sedikitnya ibadah kita nangis. Gak tahu nangis, kaku. Tidak pernah nangis, hatinya hatinya kaku. Loh, ini nanti hati yang celaka nanti di hari kiamat. Ya, jumudul ain, kaku, keras air matanya. Wa qaswatul qalbi, dan kerasnya hati. Ini gandengane, Bes. Jarang nangis, kemudian hatinya keras, atos, tidak mau nerima nasihat, dikandani jawabannya urusan awakmu dhewe, ojo ngurus aku. Dikandani sing apik, kono ojo ngene, ojo ngurus aku kon, awakmu dhewe urusan. Lah ini qasawatul qalbi. Ya, iki ati sing atos. Wal hiris, dan tamak, watulil amal, dan panjang angen-angen. Sampai Rasulullah SAW itu berdoa, a'udzubika min kulli amalin yulhini, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala angan-angan kosong yang membuat aku lupa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengatakan yang paling aku takutkan itu dua, ittiba'ul hawa wa tulil amal, ngikuti hawa nafsu dan angan-angan yang panjang. Yang paling aku takutkan itu dua. Apa? Yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, dan angan-angan yang panjang. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, wala tajidannahum ahrasun nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bizmuzahzihi minal adabi an yu'ammar. Engkau akan mendapati mereka orang-orang Yahudi itu ahrasun nasi ala hayat. Tandanya orang-orang kafir itu adalah mereka yang paling tamak, paling semangat urusan dunia. Lek noto urusan dunia sampai sekian ratus tahun lagi. Nah, dia membayangkan bisa hidup sekian ratus tahun lagi. Gimana caranya dia bisa hidup lama? Teknologi apa carane cek iso urip to? Dawa umur, panjang umur, iso umure gak mati-mati 1000 tahun le iso. Ya, mereka ahrasun nasi ala hayat. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum. Mereka berkeinginan lau yu'ammaru alfasanatin, saumpama iso urip 1000 tahun. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma huwa bimuzahzihi minal adzab. Masih kon urip 1000 tahun gak iso selamat teko azab Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu pikir kalau kamu hidup 1000 tahun kemudian mati dalam keadaan gak bawa iman akan selamat? Enggak mungkin. Wedi mati apa wedi diazab, kepingin urip terus masih 1000 tahun gak bakal mati, pasti kamu akan mati. Dan angan-angan yang panjang ini penyakit ini kronis. Ya, awalnya kecil, cuman tambah suwi tambah gede. Ya, sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, itsnatain, ya, 2 perkara itu yang tidak pernah menjadi tua bahkan di tubuhnya orang tua, mesti muda. Ya, la yazalul qalbul kabir syabban fitnatain. Terus tidak bakal menjadi tua, awet nom dalam hatinya seorang yang tua itu 2 perkara. Kalau rasa takut kadang-kadang mungkin berubah. Si zamane si nom kendel, nekat. Masih trek-trekan di embong gak wedi mati. Apa nekat. Tawuran mani, apa nekat. Wis tuwek kadang-kadang leceh.
Ya, peda pancal itu gemeteran kadang-kadang. Apa wedi. Nyalinya sudah mulai ciut. Mana sing cilik-cilik iki ya, numpak dramulen, numpak roller coaster gak wedi kadang-kadang. Cuman wis tuwek-tuwek wedi ndrodok gitu. Ya, numpak apa mana ya, numpak dolenan kadang-kadang kepuyo. Ya, wis tuwek iki. Turun, nyalinya turun. Rasa sombong kadang-kadang wis tuwa wis bendo, ngamukan kadang-kadang tuwa mudhun. Biyen sik enom kereng iki. Iki preman biyen iki. Gak kaya diodik biyen iki. Sik nom-noman iki ya, senggol bacok iki biyen. Saiki kok maling ini, ya wis tuwek. Ya, sudah tua menurun sudah. Hatinya wis ciut. Kecuali dua ini, masih wis tuwek pancet. Apa kata Nabi? Yaitu kullama zadat umruhu zadat tulal amal. Ya. Ini fi hubbid dunya wa tulil amal, urusan cinta dunia sama panjang angan-angan. Ini tidak pernah punah dari hatinya seorang manusia. Cinta urusan dunia, cinta dunia, ya, dua perkara yang tidak pernah menjadi tua dalam hatinya seseorang, yaitu hubbud dunya wa tulil amal. Cinta dunia sama panjang angan-angan. Wasiya wis tuwek pancet. Ya. Iki biyen sik nom-nomane doyan dhuwit, saiki pancet. Saiki tambah doyan saiki. Iya. Iki biyen masyaallah iki ya. Urusan kerjaan biyen sik nom-nomane, saiki pancet. Lek perlu tambah nemen. Nah, tambah perhitungan. Biyen medhit saiki tambah medhit. Biyen medhit saiki creket tambah, ndak kena diodik plus duit. Nah, tambah. Cinta dunianya akan tambah. Kadang-kadang kita lihat orang wis tuwek ya, kok dah mikir mati wong iki yo, duit kate gawe opo. Kadang-kadang wis tuwek duit ditumpuk-tumpuk gak tahu sedekah. Wis tuwek padahal. Dia menikmati ini ndak bisa. Tapi tetap ndak mau. Dikasihkan hartanya ndak mau. Padahal dia sadar gak mungkin dia bisa menikmati ini. Tetap kena cinta dunia. Bahkan yanmu wa yakbur. Cinta dunia dan panjang angan-angan ini itu semakin lama tambah gede. Lek biyen sik nom-nomane mikir ya apa carane iso pensiun enak. Ngono ya, berarti usia mungkin dipikir 50 tahun, 60 tahun. Tambah tuwek, tambah dawa angan-angane. Dipikir anake ya. Ati mari apa sampean kok ndak tahu sedekah? Iya sik ati merna omahku ndak kena. Wis dadi omahe. Ya, alhamdulillah punya rumah. Sik kepengin mernano anakku. Ya, kepengin mernano anakku. Mari ngono wis duwe anak. Kepengin mernano putu. Kepengin omah anakku tak gaekno, putuku tak gaekno omah siji. Terus seperti itu. Insyaallah lek panjang umur sak buyute, sak canggahe terus kabeh. Ya. Tambah tua, tambah panjang angan-angan. Padahal durung karuan menangi sampean putu, buyut iki mang durung karuan menang. Durung karuan ono kadang-kadang, belum tentu ada. Ya, ini dua hal ini dari hatinya seorang mukmin, tidak daripada hatinya seorang manusia tidak akan menjadi tua. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu ya sawwala lahum wa amla lahum. Nah, dikatakan sesungguhnya orang-orang yang murtad berpaling daripada agama Allah mimba di mata tabayyana lahumul huda, setelah mereka mendapatkan hidayah ya, itu setan sawwala lahum wa amla lahum. Katanya Imam Hasan Al-Basri, ai zayyana lahumus syaitan al-khotoya wa madda lahumul amal. Di orang-orang itu ada sebagian sudah dapat hidayah, sudah tahu kebenaran, sudah tahu mana yang hak, mana yang batil. Cuman sama setan dipengaruhi. Caranya bagaimana? Yang pertama, zayyana lahumul amal. Dihiasi seakan-akan perbuatan baik itu, kadang seakan-akan perbuatan jelek itu ada perbuatan yang baik. Yang kedua, sama setan ditipu dalam urusan angan-angan yang panjang. Jadi itu kadang-kadang tipuan daripada setan. Wa minal ma'tsuri, di antara yang ma'tsur, man atola amaluh sa'a amaluh. Siapa orang yang panjang angan-angannya,
sa'a amaluhu, maka amalnya akan menjadi amal yang jelek. Orang yang panjang angen-angen biasanya amale kaapi. Ya. Contoh misalnya, ya, ada orang angan-angannya panjang. Dia akan ketika maksiat dia tidak mikir mati. Dia tidak akan mikir mati. Kenapa? Aku sik suwe, matine sik suwe. Aku matine sik suwe. Terus akhirnya apa? Maksiat terus, maksiat. Kenapa? Dia punya angan-angan sik dawa, umurku sik enom. Sik tas 70 aku. Ya, sik enom sik anu, paling aku umur 80 mati. Terus seperti itu. Man tola amaluh, ya, sa'a amaluh. Siapa orang yang angan-angannya panjang, biasanya gandengannya amal perbuatannya akan jelek. Dia akan menunda-nunda kebaikan. Kemudian nang maksiat gak wedi. Apa? Oh, gak mati kok. Durung karuan aku sik suwe mati. Dia tidak merasa bahwasanya kematian itu adalah yang dekat. Diceritakan Abu Muhammad bin Ali Az-Zahid, beliau berkata, kharajna fi janazah bil Kufah. Pernah sekali waktu aku keluar di jenazah di kota Kufah. Juga aku bertemu dengan Al-Imam Dawud At-Ta'i. Kemudian fantabadha faqa'ada nahiyatah wa hiya tadfin faji'tu faqa'adtu qariban minhu fatakallam. Tak delok iki Imam Dawud At-Ta'i, beliau lagi ngubur jenazah. Kemudian tak dekati, kemudian aku ngomong. Ya, beliau berkata, man khafal wa'id qasura alaihil ba'id. Siapa orang yang takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka yang jauh akan terasa dekat. Ya. Man khafal wa'id qasura alaihil ba'id. Siapa orang yang takut terhadap ancaman Allah, maka yang jauh akan terasa dekat. Siapa orang yang takut kepada Allah, janjinya Allah. Siapa orang yang berbuat buruk akan diberikan azab, mu'adzib lahum adzaban, akan aku berikan azab. Maka kematian yang mungkin jauh, dia akan merasakan jangan-jangan besok saya mati. Jangan-jangan nanti sore saya mati. Wa man tala amaluh, dha'ufa amaluh. Siapa orang yang panjang angan-angannya, maka amal perbuatannya akan lemah. Sholatnya lemah, bacaan Qur'annya lemah, sodakohnya lemah, sholatnya males-malesan, ibadahnya males-malesan, bacaan Qur'annya le-eling misalnya. Wa kullu ma huwa atin qarib wa'lam anna ahlad dunya jami'an min ahlil kubur. Ketahuilah bahwasanya semua orang yang di dunia ini, ya, jami'an min ahlil kubur innama yaddamuna ala ma yukhallafun. Ketahuilah semua orang-orang yang di dunia ini itu bakalnya akan menjadi orang ahli kubur. Yang kamu lihat sekarang ini itu bakalnya akan menjadi orang ahli kubur. Dan yang mereka sesali, ya, adalah yang mereka tinggalkan. Kalau orang sudah mati di kuburan, sampean takoni, sampean getun biyen di dunia itu apa? Yang sampean getuni itu apa? Yang sampean sesali itu di atas dunia itu apa? Pasti adalah yang mereka tinggalkan. Saya dulu masih hidup, punya rumah, punya harta, punya uang sekian ratus juta. Kata sodakoh no getun aku. Coba biyen tak gawe sodakoh. Saya pernah dulu punya uang sekian ratus juta, kok tak buat main-main, kok tak buat kesenangan, kok tak saya buat amal soleh. Yang disesali pasti yang mereka tinggalkan. Wa yafrahuna bima yuqaddimun. Dan kalau ahli kubur itu sampean tanya, pasti yang membuat sampean senang sekarang apa? Yang buat saya senang yang saya berikan kepada orang. Yang membuat saya senang yang sudah saya sedekahkan kepada fuqara wal masakin itu. Yang membuat saya menyesal apa? Yang saya tinggalkan. Fama nadima alaihi ahlul kubur ahlud dunya alaihi yattatilun.
yang disesali sama ahli kubur. Apa tadi? Yang ditinggalkan. Yang disesali sama ahli kubur itu yang sekarang sama orang yang di dunia diperebutkan sampai bunuh-bunuhan. Rumusnya yang ahli kubur itu sesali, itu sama orang ahli dunia sekarang lagi diperebutkan, lagi di apa? Yaktatilun, perang, tukaran satu dengan yang lainnya. Apa saja? Orang ahli kubur tanya, apa yang kamu sesali? Urusan dunia. Orang di atas dunia bingung urusan dunia. Rebutan urusan dunia. Tukaran hanya urusan dunia. Apa yang kamu sesali misalnya? Oh, yang saya sesali dulu jabatan. Kenapa saya kok mau jadi pejabat? Akhirnya saya nggak jadi pejabat yang adil. Akhirnya saya disiksa karena jadi pejabat yang dolim. Itu yang disesali. Sekarang orang di atas dunia rebutan dapat jabatan. Apa yang kamu sesali misalnya di atas dunia? Oh, saya sesali di atas dunia dulu saya punya ilmu tidak saya amalkan. Saya punya umat, saya punya jamaah, kok tidak saya ajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang di atas dunia orang rebutan kepingin oleh massa, kepingin dijeluk ustadz, kepingin dijeluk tokoh masyarakat dan seterusnya. Ya, ini yang nanti di atas di kuburan mereka sesali. Wa alaihi indal qudati yahtasimun, dan nanti nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala satu dengan yang lainnya akan saling bermusuhan. Oleh karena itu panjang angan-angan ini, faturul amali ibaratun an istish'ari turil baqa'i fid dunya, adalah ibarat daripada merasa akan lama hidup di atas dunia. Wa huwa dalun min sahibi ala fartil hamaqah wa nihayatil ghabawah. Kata Imam Haddad, ini adalah satu tanda bahwasanya orang yang angan-angannya panjang itu fartil hamaqah, bodoh yang keterlaluan, tolol yang keterlaluan. Kenapa? Beliau ngasih gambaran. Walau qila lahu masaan, kalau sore hari kayak sekarang ini kita tanya dia, kamu yakin enggak besok pagi masih hidup? Ada yang jamin kamu besok pagi masih hidup? Ada enggak? Pasti semua akan mengatakan enggak. Atau ketika pagi hari tanya, pas isu-isu takoni, kon yakin enggak sore si urip? Yakin kon sore si urip. Kalau orang yang pintar mengatakan apa? Pasti nggak mengatakan. Enggak. Wong hidup dan mati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yakin kamu? Yakin. Orang punya keyakinan seperti itu. Ya, faqala tsumma huwa ya'mal li dunya amal man la yamut. Loh, kita kan sadar ini. Ya, kita ini sekarang ketika ditanya, yakin meni Senin isu si urip? Tak yakin. Ya pada yakin nanti sore masih hidup? Tak yakin. Tapi dengan keyakinan itu kita beramal dengan amalnya orang yang seakan-akan tak pernah mati. Omongan kita ngomong, yakin aku urip. Tapi perbuatannya orang yang tidak yakin mati, numpuk dunia, sholatnya ditunda-tunda, sengko ae wis, sengko jam 2 mbang dohor, mbang asar engko ae 5:30, ya kurang seperempat, saiki 5:30 kurang 10, ya, engko ae jam 5 mbang asare misalnya, engko maghrib yang ngono, isya yang ngono, ya engko ae biar champion isya misalnya, ya dintenteng ini 1-0 ya. Ya. Apa amalnya orang yang tidak takut mati. Lha iki berarti kan bodoh nemen nih. Dia sadar. Beda kalau sampai enggak sadar. Yakin meneh si urip, yakin. Oh, iki goblok berarti iki. Mek goblok toh. Ya, kenapa? Dia enggak sadar bahwasanya besok belum tentu hidup. Tapi ini sadar. Iya, saya memang belum tentu hidup besok. Tapi amalnya dia dengan amalnya orang yang enggak takut mati. Wallahu a'lam bishawab.